Halo Sobat Pendidik, perkenalkan nama saya Edi Bagus Denis Yoga. Saya berasal dari Gianyar, tepatnya di Lebatuh Gianyar. Presensi saya yaitu 16 dengan NIM 2311031265. Saya mengambil studi di kampus Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwe Denpasar dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yaitu S1. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktek mengajar atau uji coba mengajar pada siswa kelas 4 SD, yang dimana siswa ini berasal dari SD Negeri 1 Abian Base Gianyar. Mohon disimak ya, terima kasih. Adiknya ini siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Niputu Pionirianti Utami. Umurnya berapa? Umurnya 10. 10 tahun. Iya, Kelasnya? kelas 4. Sekolah di SD mana? SD Negeri 1 Abenasi. Kalau yang satunya? Perkenalkan, nama saya Putu Puja Setiawati. Saya umur 9 tahun, kelas 4. Sekolah di SD 1 Abenasi. Oh, satu kelas ya. Nah, di sini kakak akan ngajarin adik-adik tentang materi pada bab 7 buku IPA SD, yaitu materinya bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Nah, kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Seperti layaknya adik-adik mau membeli jajanan di warung. Itu suatu proses pemenuhan kebutuhan. Nah, bagaimana aku memenuhi kebutuhanku? Misalnya adik-adik ada mau membeli permen atau membeli buku misalkan di koperasi sekolah. Nah, di koperasi sekolah itu pasti bakal ada yang jaga gurunya, ya kan? Nah, adik-adik kalau mau beli buku itu kan pasti bawa uang ya. Di situ adik-adik pasti bakal nanyain, "Bu, saya mau membeli buku untuk keperluan sekolah belajar di kelas." Itu. Nah, itu otomatis ibunya akan memberi adik-adik buku dan adik-adik di sana akan memberikan uang sejumlah dengan harga buku yang sudah tertera di koperasi tersebut. Nah, itu adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan di lingkungan sekolah. Nah, kalau di lingkungan sekitar itu adik-adik bisa seperti belanja di warung atau di supermarket, di Alfamart, di Indomaret, atau dimanapun tempat belanja lainnya. Itu juga suatu proses pemenuhan kebutuhan. Nah, sebelum masa pemenuhan kebutuhan itu, ada masa di mana belum adanya uang di lingkungan masyarakat. Adik-adik kira-kira bisa menjelaskan nggak? Kalau belum ada uang itu biasanya kita ngapain untuk mendapatkan barang pokok kita? Ada yang bisa jelasin? Belum tahu. Ini bisa dilihat di gambar yang ini. Kakak udah nempelin gambar. Di sini ada orang yang membawa kayu bakar dan ada orang juga yang membawa ayam. Di sini orang yang berbaju hijau akan menukarkan barang pokoknya, yaitu kayu bakar, untuk ditukar menjadi ayam yang akan disantap oleh dia. Sedangkan yang membawa ayam, dia membutuhkan kayu bakar untuk memasak. Jadi, dia menukarkan ayamnya dengan kayu bakar, dan kayu bakar akan ditukar dengan ayam. Itu adalah proses jual beli sebelum uang ditemukan di lingkungan masyarakat. Itu yang disebut barter. Nah, zaman dulu sebelum ada uang, manusia melakukan menukar barang untuk memenuhan kebutuhan hidupnya. Cara ini dinamakan barter atau saling tukar-menukar barang. Misalnya, kain ditukar dengan beras, kayu bakar ditukar dengan daging atau singkong, dan bisa juga barang pokok lainnya. Nah, dalam barter,
barang yang ditukar merupakan barang yang memiliki nilai yang sama atau setara. Beras dengan kayu bakar, ayam dengan kayu bakar dengan beras bisa juga, beras dengan ayam juga bisa. Nah, barang yang ditukar kalau tidak sama, berarti tidak akan ada terjadinya barter. Misalkan pada zaman dulu ada orang yang ingin membeli sekarung coklat dengan hanya membawa seikat kayu bakar. Itu tidak setara. Jadi dia tidak akan mendapatkan coklat yang diinginkan karena itu nilainya lebih murah kayu bakar. Nah, ini adalah contoh uang barang yang dimaksud yang dapat ditukarkan dan memiliki nilai yang setara atau cukup tinggi pada masa itu. Yaitu yang pertama ada beras, yang kedua ada perhiasan atau emas-emasan, yang ketiga ada kulit kerang. Kulit kerang itu dulu sangat berharga, adik-adik. Kalau sekarang kan udah banyak yang ditemukan di pantai secara gratis. Nah, kalau dulu itu sangat berharga, sama seperti nilai beras. Nah, yang keempat ada kulit hewan. Yang kelima ada ikan. Ikan juga sangat sulit dapat pada masa itu karena orang yang melaut itu sedikit karena harga bahan bakar kapal itu mahal pada masa itu. Nah, yang terakhir gigi ikan paus. Nah, gigi ikan paus ini juga setara dengan emas. Nah, keterbatasan jumlah dan kelangkaan uang barang ini mulai ditinggalkan karena orang-orang sulit mendapatkan emas, perak maupun perunggu. Jadi ini udah tidak berlaku pada masa-masa berikutnya karena semakin lama dia semakin menghilang dari pencarian. Orang-orang nyarinya kan susah, itu ada yang menggali tanah, ada yang ngeruk-ngeruk pasir itu buat dapetin emas, perak. Itu mulai dihilangkan. Lalu mengapa uang emas ditinggalkan juga ya? Nah, adik-adik bisa tolong kakak bacain enggak? Salah satu dari kalian. Ada yang mau? Mbak, yang baju. Emas dianggap memiliki nilai yang tinggi dan tidak semua barang senilai dengan nilai tukar uang emas ini. Contohnya, seekor ayam dianggap memiliki nilai tukar rendah dari emas. Uang emas masih digunakan, namun tidak secara umum. Bagus. Nah, itulah sebabnya emas, perak dan perunggu itu telah dihilangkan dari sistem jual beli pada masa itu. Jadi, di zaman yang modern ini kita sudah menggunakan mata uang khas dari setiap negara. Pada negara Indonesia, mata uangnya adalah rupiah atau dalam bahasa globalnya yaitu IDR. Namun, kita harus hati-hati karena kita harus hati-hati dalam menerima uang tersebut karena di zaman sekarang banyak oknum yang memalsukan uang Indonesia tersebut. Jadi itu contohnya seperti uang mainan namun dicetak sedemikian rupa agar menjadi seperti uang yang asli, dan itu sangat berbahaya bagi negara, terutama bagi yang penerimanya. Jadi gimana sih caranya melihat uang palsu dan uang asli? Nah, di sini kakak sudah menempelkan ada 3 cara, yaitu mengetahui keaslian uang dengan 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Pada subbab 2 ada yang namanya setiap manusia memiliki kebutuhan
seperti makan, pakaian, dan alat tulis. Untuk memenuhi kebutuhan ini, kita melakukan kegiatan jual beli. Apa itu jual beli? Ada yang tahu? Nah, jual beli itu adalah pertukaran barang atau jasa dengan uang. Contohnya, kita membeli sayur di pasar agar bisa memasaknya menjadi santapan kita pada saat pulang nanti. Nah, itu adalah contoh pemenuhan kebutuhan, di mana sayuran itu adalah kebutuhan manusia, yaitu bahan pokok yang harus ada. Nah, contoh yang kedua, kita membeli buku agar bisa belajar. Ini juga termasuk bahan pokok, yaitu buku ini dapat dipergunakan oleh adik-adik untuk belajar di sekolah. Nah, selain itu, ada pedagang menjual barang untuk mendapatkan uang agar bisa membeli kebutuhan mereka juga. Nah, jadi ada orang, misalkan kakak ini menjual coklat, adik-adik kan mau beli coklat, jadi adik-adik itu akan membarter uang itu dengan coklat. Kakak memberikan adik coklat, adik memberikan kakak uang. Nah, setelah uang itu kakak dapatkan, kakak akan menukarkan uang itu atau membelanjakannya menjadi bahan pokok, misalkan beras untuk kakak makan, misalkan lauk pauk juga, atau pakaian untuk kakak gunakan. Itu juga termasuk proses pemenuhan kebutuhan. Nah, kamu tahu nggak? Tidak semua kebutuhan dapat langsung kita beli begitu saja. Terkadang butuh suatu proses sampai barang itu sampai ke tangan kita. Nah, proses pembuatan atau produk atau produksi, pengiriman atau distribusi, lalu digunakan atau konsumen atau konsumsi. Nah, ada yang bisa bacain kakak atau menerangkan apa sih itu yang disebut dengan kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi? Mbak, adiknya yang ini saya bacakan dari yang nomor 1. Kegiatan produksi, kegiatan membuat barang. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Contohnya adalah pabrik sepatu, pengrajin anyaman, penjahit. Nah, itu adalah contoh produksi. Jadi, yang disebut produksi itu, misalkan ada petani yang membajak sawah. Setelah petani membajak sawah, ada yang namanya musim panen. Nah, di musim panen itu petani akan mengambil padi-padi yang sudah siap panen di sawahnya dan akan menselip atau apa bahasa Indonesianya gitu, merubah padi menjadi beras. Akan menselip padi itu menjadi beras yang siap untuk dipasarkan menjadi nasi. Nah, itu adalah contoh produksi. Yang kedua bisa dibacakan. Silakan adik. Kegiatan distribusi, penyaluran barang hasil produksi orang atau tempat melakukan kegiatan ini disebut distributor. Distributor mempermudah pemenuhan kebutuhan tanpa pergi ke pabrik pembuatan langsung. Contoh agen perdagangan besar atau grosir dan pengecer. Nah, contoh dari distributor ini atau distribusi yaitu orang yang mengantarkan barang yang telah siap diproduksi itu ke konsumen. Atau misalkan adik tahu sales yang biasakan ada yang menjual Pocari Sweat di acara-acara itu, biasanya yang bawa bakul itu biasanya 5.000 yang gitu biasanya tahu. Itu adalah termasuk distributor atau penyalur barang. Jadi dia mendapatkan barang dari
produksi yang dari perusahaan yang telah memproduksi barang tersebut, dan dia yang menyalurkannya ke pembeli. Jadi dia itu adalah agen kedua setelah produksi. Nah, yang ketiga atau yang terakhir bisa dibantu dibaca. Kegiatan konsumsi pemakaian barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut konsumen. Nah, jadi konsumsi atau konsumen ini adalah orang-orang yang menerima atau membeli barang hasil distributor tersebut. Misalkan ada orang yang menjual es di jalan atau menjual air putih di jalan. Nah, adik-adik itu akan membeli air putih itu karena haus ingin minum. Jadi adik-adik itu termasuk konsumen, karena adik-adik itu adalah penerima langsung dari barang yang telah didistribusikan oleh penyalur kedua. Itulah yang disebut dengan kegiatan jual beli. Nah, ini adalah salah satu contoh urutan dari kegiatan jual beli atau proses penyaluran barang. Nah, berikut skema alur kegiatan ekonomi, yang dimana kakak memisah dulu dikit. Jadi sini, nah, penjahit akan menjahit atau produksi, atau dia adalah penyalur pertama. Kegiatan produksi di mana penjahit akan menjahit sebuah baju atau celana yang akan dijual olehnya atau didistribusikan oleh dia. Nah, yang kedua, dia setelah tukang jahit ini selesai untuk menjahit atau sudah menjadi sebuah baju, dia akan menyalurkan atau dikirim ke distribusi atau penyalur kedua. Ini yang membawa mobil box. Nah, di dalam kardus-kardus yang dia kirim ini terdapat baju-baju, celana, bahan pokok, dan jajanan atau barang-barang lainnya yang sudah diproduksi oleh pabrik pertama. Nah, yang terakhir itu kecil sekali. Nah, ini kegiatan konsumsi, yang dimana barang yang telah disalurkan ini atau didistribusikan akan dibeli dan dinikmati oleh kita. Jadi barang yang kita ingin atau kita dapatkan itu nggak semua benar-benar kita dapatkan pada hari itu. Ada yang namanya proses atau perjalanan barang tersebut, dari mulai dibuat, diantarkan sampai di tangan kita. Itu juga proses penyaluran barang. Nah, ada yang tahu nggak kenapa jual beli itu penting? Adik yang di belakang tahu nggak? Nggak tahu. Nah, jual beli itu penting karena yang pertama, membantu kita mendapatkan barang yang jual beli itu penting karena yang pertama itu ada membantu kita mendapatkan barang yang kita inginkan dengan lebih mudah. Nah, yang kedua, membantu perdagangan atau mendapatkan uang untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Nah, yang terakhir ada meningkatkan kerjasama antar masyarakat. Nah, meningkatkan kerjasama antar masyarakat ini maksudnya suatu desa memiliki ladang gandum yang dapat diolah. Nah, desa tersebut akan mengolah secara mandiri ladang gandum tersebut. Setelah panen, warga desa itu akan berbondong-bondong untuk menjual hasil panen dari ladang gandum desa itu kepada produsen yang dapat mengolah gandum itu menjadi bahan yang dapat diolah menjadi makanan-makanan yang bisa disantap. Nah, otomatis gandum yang telah dijual itu akan ditukar menjadi uang, dan uang itu akan dimanfaatkan oleh warga desa untuk
membangun desa tersebut. Misalkan memperbaiki jalan, membuat taman bermain untuk anak-anak, atau membantu yang membutuhkan di desa tersebut. Itu adalah manfaat dari perdagangan atau jual beli di lingkungan masyarakat. Nah, sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak? Udah paham? Enggak. Di sini ada yang bisa bantu kakak untuk jelasin kesimpulannya nggak? Boleh salah satu atau keduanya boleh? Barengan? Mau barengan? Oke. 1, 2, 3. Jual beli adalah cara kita memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap orang, baik pembeli maupun penjual, saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu adalah bab yang sudah kita selesaikan, yaitu itu terdapat pada bab 7 buku IPAS kelas 4 SD. Terima kasih atas kerjasamanya adik-adik. Baik, demikian praktek mengajar saya. Apabila ada salah kata atau salah kalimat atau bahkan kosakata saya masih kurang, mohon dimaafkan, dan saya sangat menghargai kritik-kritik dari kalian semua. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.